Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Amalia Maghfirah, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Masih di mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai uji analisis data. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada penjelasan uji analisis data. Dalam uji analisis data terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji suatu data. Yang pertama, ada uji Chi-kuadrat. Uji Chi-kuadrat ini digunakan apabila terdapat satu teknik dalam bimbingan dan konseling untuk mengatasi 3 permasalahan klien. Kemudian yang kedua ada teknik korelasi Spearman Range. Nah, di sini menggunakan pengukuran tinggi, rendah, sedang. Contoh nih, pengaruh teknik desensitisasi terhadap stres. Jadi di sini pada uji korelasi Spearman Range ini statement dibuat oleh konseli. Jadi konseli sendiri yang dapat mengukur tingkat tinggi rendahnya suatu permasalahan yang sedang ia hadapi. Kemudian yang ketiga ada korelasi produk moment. Korelasi produk moment ini sama seperti korelasi Spearman Range. Yang membedakan hanya saja klasifikasi di sini dipegang oleh konselornya. Jadi di sini konselor yang mengukur tingkat stres atau tingkat permasalahan yang sedang dialami oleh konseli. Pengukurannya di sini menggunakan angket, kuesioner, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada korelasi ganda. Korelasi ganda ini adanya hubungan sebab akibat. Apakah ada hubungan penggunaan teknik X1 dan X2 untuk mengatasi masalah Y1. Jadi di sini menggunakan 2 teknik untuk menyelesaikan satu permasalahan. Namun 2 teknik yang digunakan dalam uji korelasi ganda ini merupakan 2 teknik yang diambil dari satu teori. Jadi mereka itu masih satu rumpun atau satu keluarga. Kemudian kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu teknik selanjutnya adalah teknik regresi data. Nah, teknik regresi data ini sama seperti teknik korelasi ganda, namun di sini teori yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini terdapat 2 teori yang berbeda. Kalau yang sebelumnya menggunakan 2 teknik dari satu teori. Kalau di teknik regresi data ini penggunaan 2 teknik dari teori yang berbeda atau penggunaan 2 teori untuk menyelesaikan satu permasalahan. Selanjutnya ada uji One Sample T-Test, uji T atau One Sample T-Test. Jadi uji T ini mencari perbedaan sebelum dan sesudah antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Namun di sini tidak menggunakan treatment, hanya dicari perbedaannya saja. Jadi di sini konseling hanya sampai pada tahap assessment saja di uji T ini. Kemudian kita lanjutkan, ada uji linier sederhana. Nah, uji linier sederhana ini adalah kelompok kontrol yang diberikan treatment sama seperti uji T tadi untuk mencari sebuah perbedaan. Namun pada uji linier sederhana ini
diberikan treatment. Jadi misalnya suatu proses konseling, kalau UJT itu hanya sampai assessment saja, tidak ada pemberian treatment. Kalau di sini pada linear sederhana ini digunakan sebuah treatment, yaitu di sini ada gambar X1, kemudian Y1 dan Y1 lagi. Jadi satu teknik untuk dua permasalahan yang sama, satu diberi treatment dan yang satu tidak diberi treatment. Kemudian selanjutnya ada uji beda dengan variabel bebas. Nah, di sini satu teknik untuk mengatasi dua permasalahan. Kemudian selanjutnya ada ANOVA dua jalur. Nah, ANOVA dua jalur ini adalah pemberian 3 teknik yang digunakan untuk mengatasi satu permasalahan saja. Kemudian selanjutnya ada ANOVA dua jalur, yaitu dua judul yang dijadikan satu analisis, kemudian dibandingkan untuk mencari perbedaan. Dari perbedaan tersebut nanti dipilih mana teknik yang paling efektif dalam penyelesaian suatu permasalahan tersebut. Kemudian selanjutnya ada teknik Wilcoxon. Nah, di sini adalah uji yang mana dalam pengujian ini semua data harus berdistribusi normal. Kemudian yang terakhir pada uji analisis data ada uji Mann-Whitney. Nah, Mann-Whitney ini digunakan apabila data tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk tambahan, untuk uji analisis data ini, semua data yang diuji harus berdistribusi normal kecuali dalam pengujian Mann-Whitney. Oke, demikian penjelasan mengenai uji analisis data. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat difahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.